Oke, selamat pagi UCC. Saya bersyukur pagi hari ini kembali boleh berbagi di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Saya coba ingat-ingat kapan terakhir saya berbagi di tengah-tengah kehidupan kita semua. Saya perasa itu 3 bulan yang lalu. Karena saya pernah bilang sama Coach Oci kalau boleh saya mau fokus untuk membantu proses perpindahan UCC dari blok G ke blok C. Kalau boleh saya off dulu, itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi kalau pagi hari ini saya kembali boleh menerima sebuah tanggung jawab untuk saya bisa deliver sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur. Saudara siap terima firman Tuhan? Kalau saudara siap, saya strongly encourage Bapak Ibu Saudara boleh mengambil notes dan catatan dan membuka Alkitab saudara. Karena menurut penelitian, nanti Peter boleh bantu tampilkan Koko dan Peter boleh bantu juga following Koko selama Koko berbagi ya Peter. Oke, karena menurut penelitian ada sebuah yang disebutnya dengan forgetting curve. Oke, nah kalau saudara lihat di curve ini, menurut penelitian bahwa tekanan daripada pembicara adalah di hari Selasa, apa yang hari ini saudara dengar, ada kecenderungan 60% sudah mulai berkurang. Dan tiba di hari ke-7, seminggu kemudian, maka ada kecenderungan saudara melupakan apa yang hari ini saya sampaikan. So kalau begitu bagaimana cara untuk kita defeat the forgetting curve ini? Salah satu cara yang kita bisa upayakan dan lakukan adalah saudara mengambil notes saudara, saudara mencatat, saudara membuka hati saudara, membiarkan Roh Kudus berbicara sesuatu dalam hidup saudara, dan saudara mulai mencatat poin-poin penting dalam hidup saudara. Amin. Saudara siap terima firman Tuhan? Oke, so waktu Kak Oci meminta untuk Calvin, apakah Calvin bisa mengambil tanggung jawab untuk berbagi firman di tengah-tengah keluarga UCC? Karena semestinya seperti kita ketahui awal bulan itu semestinya waktunya Coach Jeffrey. Oke, ini awal bulan Juni dan semestinya awal bulan Juni kita jumpai Coach Jeffrey yang berbagi di tengah-tengah kita. Namun Coach Jeffrey tiba-tiba berhalangan, ada sesuatu yang mendesak dan tidak bisa dipending. So Coach meminta saya untuk saya berbagi dan saya bilang sama Coach, oke Coach biarkan izinkan saya untuk saya berdoa dan saya sungguh-sungguh bergumul kira-kira hal apa yang saya bisa deliver kepada Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu hari saya mencoba merenungkan, saya mencoba memperhatikan keadaan sekeliling. Saya pikir kalau saudara hari-hari perhatikan tidak terasa kita sudah ada dalam kembali situasi dan situasi yang sepertinya seolah-olah sudah tidak ada pandemi, betul? Presiden Jokowi sudah mengizinkan untuk kita boleh membuka masker di luar ruangan. Kalau hari ini saudara lihat sepertinya mall sudah penuh. Kemarin kita baru lewati season pariwisata. Idul Fitri, waduh pariwisata begitu luar biasa meningkat pesat. Sepertinya hari-hari ini sudah kembali dunia kembali hiruk pikuk. Dan mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini mungkin kembali terjebak di dalam kemacetan lalu lintas. Betul, saya pun memperhatikan hal yang sama. Nah waktu saya ada di satu kemacetan tiba-tiba ada sebuah kata yang menarik perhatian saya dan hari ini izinkan kata ini menjadi judul khotbah saya dan kata ini boleh saya deliver kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah kata itu? Kata itu adalah stand still. Diam sejenak. Oleh karena itu judul khotbah saya pagi hari ini adalah stand still a while. Diam sejenak. Diam sejenak. Saya pikir kita ada kembali, tadi saya sudah ungkapkan kita ada di dalam dunia yang begitu bising, begitu cepat, begitu hektik, begitu rush. Begitu sepertinya hari-hari ini perubahan begitu cepat, kabar lalu lalang. Hari-hari ini begitu banyak informasi yang masuk ke dalam hidupan kita. Masalah manusia hari-hari ini bukanlah kekurangan informasi saudara. Masalah manusia hari-hari ini adalah karena mereka kelebihan informasi. So adalah baik bagi kita untuk kita mengerti hal ini yang saya percaya hal ini merupakan sebuah keahlian yang orang percaya perlu punya dan kembali terus mengingatkan dirinya berkali-kali. Saya pribadi terus mengingatkan diri saya akan hal ini. Karena hal ini adalah hal yang fundamental yang ada akhirnya akan menolong kita untuk kita bisa menyelesaikan setiap pertandingan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Setujukah saudara bahwa saudara dan saya terpanggil di dalam pertandingan kehidupan? Dan waktu pertandingan ini selesai maka tadi seperti Bang Jerry katakan bahwa akan ada akhir dari kehidupan manusia. Pertanyaannya, apakah kita masih ada di dalam pertandingan? So, bagaimana memastikan, bagaimana untuk kita bisa bertahan di dalam pertandingan yang Tuhan sudah siapkan?
So kita perlu mengerti baik-baik terminologi stand still a while. Amen. So pagi hari ini saya mau ngajak setiap kita membuka slide PowerPoint. Oke, dan kita lihat pengertian apa sih kata stand still. Oke, stand still menurut pengertian yang paling sederhana yang saya bisa temukan. Oke, stand still mempunyai pengertian begini, sebuah situasi atau kondisi yang dimana tidak ada pergerakan atau tidak ada aktivitas at all. Waktu saya coba pertama kali saya renungkan, Tuhan saya mau mulai dari mana, Tuhan saya mau mulai susun khotbah saya pagi hari ini dari mana. Tuhan bawa saya dalam sebuah ingatan di mana tepat 5 tahun yang lalu. Tepat 5 tahun yang lalu saya mengalami sebuah kondisi di mana kondisi itu nggak mudah untuk saya lewati. Seperti dalam perjalanan kerohanian saya itu pertama kalinya saya mengalami hal itu. Pengalaman seperti apa? Saya masih ingat 5 tahun yang lalu tepat di 2017 di mana waktu itu UCC pun sedang berupaya untuk pindah dari blok C ke blok G. Kalau hari ini dari blok G ke blok C, lucu ya, bolak-balik. Dan waktu itu saya dipercaya untuk saya juga involve di dalam proses renovasi, proses pembangunan. Seperti kalau saudara ketahui, saudara yang telah ikut bersama-sama dengan UCC 12 tahun yang lalu. Kita sadari sama-sama kita bukan komunitas yang besar. Kita komunitas yang berangkat dari komunitas kecil. Waktu kita pindah ke blok G sepertinya waduh tekanannya begitu luar biasa. Sepertinya tanggung jawabnya begitu besar. Sepertinya banyak sesuatu yang kita perlu putuskan. Banyak sesuatu yang kita perlu bereskan. Wah tekanannya begitu besar. Dan sampai akhirnya waktu proses perpindahan itu saya ingat saya baru punya anak saya yang ketiga Nathan. Nathan itu baru berarti kurang lebih sekitar umur setahun kurang. Dimana saya punya 3 anak. Dan bisnis dan tantangan dalam kehidupan terus ada. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya meledak. Saya burn out. Saya mengalami yang namanya keletihan secara batin yang luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Saya mengalami konflik yang begitu luar biasa dengan ayah tercinta kita yaitu Kak Oci. Waktu saya coba renungkan, Roh Kudus bawa saya dalam pengalaman ini dan saya pikir kalau hari ini saya ada dalam situasi yang sama, saya pikir pengalaman ini telah membekali saya. Lalu saya coba ngobrol dengan Kowing 5 tahun yang lalu saya bilang, saya ngobrol banyak apa yang terjadi dalam hidup saya. Yang menarik adalah apa yang perkataan Kowing yang hari ini saya juga coba mau sampaikan kepada hidup saudara. Kowing katakan bahwa jiwamu bising, jiwamu gaduh. Waktu itu saya belum mengerti saudara, apa hubungannya kegaduhan, kebisingan dengan konflik. Apa hubungannya kegaduhan, kebisingan dengan burnout. Selama 6 bulan saya ditemani oleh almarhum tercinta Koan. Saya didampingi, saya dilatih. Saya taati semua instruksi mereka. Saya dilatih untuk saya belajar mendiamkan batin saya. Saya dilatih untuk saya mendiamkan jiwa saya. Nah, saya pikir pengalaman itu berharga buat hidup saya. Pengalaman itu saya pikir sebagai orang percaya perlu kita pelajari. Karena di dalam kegaduhan batin tidak akan ditemukan kekuatan. Sekali lagi saya mau sampaikan, di tengah kegaduhan batin tidak akan ada ditemukan kekuatan. Mungkin saudara sudah sering mendengar ada sebuah ayat yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah aku ini Allah. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Di terjemahan Inggris dikatakan, be still and know that I am. Mudah bagi kita untuk mengatakan ayat ini, sering kali kita mendengar ayat ini, tapi waktu saya coba renungkan pengalaman itu, saya coba renungkan, saya coba refleksikan dalam kehidupan saya.
Izinkan hari ini saya membawa saudara untuk saudara melihat makna yang tersimpan dari ayat ini. Ayat ini mengandung pengertian yang begitu deep, begitu dalam. Dan saya pikir kalau kita bersetuju, kita memahami ayat ini, maka ayat ini akan menolong kita untuk kita bisa diam. So, kalau saudara perhatikan kata be still berasal dari sebuah kosakata bernama Rafa. Mungkin saudara pernah mendengar Jehovah Rafa. Betul? Rafa yang sama tetapi mengandung pengertian yang berbeda dalam berbagai konteks. Rafa mengandung pengertian meaning to be weak, to let go, to release. Jadi kalau kita lihat dalam terjemahan bebas yang saya buat, yang saya susun slide-nya setelah ini. Kata diamlah dan ketahuilah aku ini Tuhan mengandung pengertian begini. Izinkanlah diri kita menjadi benar-benar lemah dan tak berdaya. Oke. Buang kebutuhan kita untuk kontrol keadaan. Dan pemikiran seberapa kuat diri kita. Kata be still mempunyai makna yang mendalam, bukan hanya sekedar diam secara physical activity. Tetapi mengandung pemaknaan yang lebih dalam, yaitu begini. Kita mengizinkan diri kita untuk kita menjadi pribadi yang benar-benar lemah, tidak berdaya dan melepaskan kontrol kita atas semua situasi, kondisi, tantangan, challenge yang ada. Yang saya mengerti dan saya paham di dalam setiap hidup kita. Segala sesuatu dalam hidup kita sepertinya datang bertubi-tubi. Mungkin ada di saudara saat ini sedang berpikir, bagaimana keluarga saya, bagaimana istri dan anak-anak saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana bisnis saya, bagaimana jodoh saya, bagaimana masa depan usaha saya, bagaimana masa depan ini, masa depan itu. Dan sepertinya segala sesuatu itu datang terus bertubi-tubi menghantam kehidupan kita. Yang kita nggak bisa tawar dalam kehidupan ini. Dan percayalah kalau kita tidak mengerti hal ini, maka sulit bagi kita untuk kita bisa diam. Are you following me, church? So, saudara perlu belajar mengizinkan diri saudara menjadi benar-benar lemah, tak berdaya di hadapan Tuhan. Lepaskan semua apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa kontrol keadaan dan pemikiran. Waktu kita lakukan itu, maka disitulah kita bisa dikatakan kita diam. So, waktu saudara hari ini dengarkan message ini, apakah di pemikiran saudara berseliweran berbagai banyak suara pemikiran? Nanti siang makan apa? Nanti siang mau kemana? Aduh, besok udah mesti kerja. Aduh, besok tagihan jatuh tempo. Aduh, tahun depan Juli anak saya masuk sekolah. Aduh, papa saya lagi sakit. Aduh dan sebagainya, you name it. Kalau saudara tetap biarkan itu menguasai kehidupan saudara, maka saudara tidak totally saudara melakukan yang namanya diam. Lalu apa? Setelah waktu kita melakukan diam, maka apa yang akan terjadi? Be still and know that I am God. Dalam terjemahan asli, know that I am God memakai kata yada. Yada memiliki sebuah pengertian keintiman yang sangatlah intim. Pengetahuan tentang seseorang, pengenalan akan seseorang yang sangat intim. Itu memakai kata yada. So, seolah-olah ayat lagi ngomong ini, waktu kamu doing Rafa, then you will find yada. Saudara-saudara tidak bisa mengalami Kristus kalau saudara tidak dalam kondisi saudara Rafa. Saudara tidak bisa mengalami kuasa Kristus kalau saudara masih berusaha untuk saudara mengambil alih keadaan. Bukankah firman Tuhan ngomong bahwa di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna? Betul? When we try to take control,
we ultimately leave no room for God to be God. Waktu kita berusaha mengambil kendali dengan strategi kita, dengan pemikiran kita, dengan akal kita, dengan cara kita, kita sedang tidak menyisakan ruangan untuk Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita tidak temukan keintiman yang sesungguhnya dengan Tuhan. Bukankah Tuhan sumber kekuatan? Bukankah Tuhan sumber ketenangan? Bukankah Tuhan sumber segala-galanya? Lah kalau kita nggak temukan ketenangan dengan sumbernya, bagaimana kita bisa mengalami banyak hal dari sumbernya? So penting sekali untuk kita mengerti pengertian ini. Stand still a while. So waktu kita mulai mengalami Kristus, maka ada 3 poin yang akan saya sampaikan ke depan. Saya berharap saudara bisa catat, saya percaya saudara bisa ingat apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Tujuan dari kita stand still. Yang pertama adalah we are stand still to hear the word of God. Kita diam sejenak untuk kita mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan. Kita diam sejenak untuk kita mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Dan saya mau kasih tahu baik-baik, dengar baik-baik apa saudara. Nggak mudah praktis hal ini. Tapi hal ini bisa dilakukan, tapi hal ini perlu dipraktis. Next slide. Kalau kita nggak sungguh-sungguh diam, maka kita nggak bisa dengarkan apa yang mau Tuhan ngomong. Saudara pernah bicara saudara dengan seseorang dan orang itu nggak bisa diam, orang itu gerak ke kiri ke kanan. Atau saudara waktu saudara bilang dengan anak saudara nggak tenang. Dan lalu waktu saudara tanya lagi, saudara tanya, papa bilang apa tadi? Maka anak saudara ada kecenderungan akan menjawab sepatah atau sepotong. Atau ada kecenderungan mungkin anak saudara tidak bisa tidak menjawab apapun. Karena anak saudara sesungguhnya tidak mendengarkan. Betul? Saudara, penting sekali untuk kita belajar diam sebelum kita mendengarkan. Firman Tuhan mencatat dengan sangat baik 1 Samuel 9 ayat 27. Saya coba renungkan Tuhan ayatnya apa, Tuhan ayatnya apa. Saya sampai ke ayat ini. Ini terpotong di sini, sebentar saya buka catatan saya. Okay. As they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, "Tell the servant to go on ahead of us." And he went on. "But you stand here a while." Di terjemahan dipakai kata, "But you stand still though a while, that I may announce to you the word of God." Samuel mengerti untuk Saul bisa menerima message daripada firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Samuel. Samuel perlu bilang sama Saul begini, "Saul, stand still a while." Suruh pelayan kamu pergi dulu supaya kamu nggak terdisrupsi, supaya nggak ada gangguan, supaya pikiran kamu nggak ke-distract, dan secara physically saya mau kamu diam sebentar karena saya mau sampaikan sesuatu dalam hidup kamu. Stand here a while so that I may announce to you the word of God. Kalau hari ini saudara dengarkan firman Tuhan tapi saudara sembari melakukan berbagai aktivitas, sulit bagi saudara menangkap keseluruhan message daripada firman Tuhan ini, betul? Mungkin ada yang bisa beberapa, tapi most likely banyak orang tidak bisa. Samuel mengerti hal ini, maka Samuel bilang, Saul, bentar, sebelum Samuel mau mengurapi Saul jadi raja itu. Sebentar. Tunggu sebentar, wait. Diam sebentar. So that I may announce you the word of God. Bilangan 9 ayat 8 dikatakan, "And Moses said to them,
Moses said to Israel. Musa bilang ke bangsa Israel bilang gini, tenang, stand still, so that I may hear what the Lord will command concerning you. Sama Musa lagi bilang, bentar aja, tenang. Saya perlu untuk saya dengar apa yang Tuhan mau untuk hidup kamu. Saya perlu ketenangan. Saudara, kalau saudara berisik, kalau jiwa saudara, batin saudara berisik, maka sulit bagi saudara untuk saudara bisa mendengarkan apa message Tuhan buat hidup saudara. Ada amin? Ada perbedaan yang kuat antara hear and hearing or listen and listening. Ada perbedaan yang mendasar antara mendengar dan mendengarkan. Saya kalau bicara hal ini ke anak Roni, saya selalu pakai analogi yang saya akan ingat dalam hidup saya. Waktu zaman awal pandemi saya mulai bersepeda. Satu kali saya bersepeda ke daerah Sumarekon, Bandung. Saya biasa dari Buah Batu saya pergi. Pagi-pagi saya percaya burung masih banyak ada. Dan tiba di perempatan Buah Batu tiba-tiba Roh Kudus bicara. Kamu bisa dengar burung gak sih? Saya bilang, saya percaya burung ada tapi saya gak bisa dengar burung ada. Tapi yang menarik adalah ketika saya mulai ngegoes semakin lama semakin ke pinggir. Saya waktu itu lewat daerah Cikoneng, Bojong Soang, bahasa kerennya Swan Lake, ya kan? Bojong Soang, ya kan? Daerah Swan Lake, daerah Cikoneng mulai lalu lintas semakin berkurang, mulai sepi. Dan aku harus bilang, coba kamu dengar baik-baik. Dan saya mulai dengar, ciap. Sebuah analogi, sebuah pengalaman yang saya ingat untuk kita bisa dengar apa yang Kristus bicara, kita perlu diam. Almarhum Koan pernah bercerita sama saya, pernah mungkin berbagi di tengah-tengah kita, mungkin saudara ingat. Apakah Roh Kudus berhenti ngomong atau Roh Kudus berhenti bicara dalam hidup saudara? Jangan-jangan Roh Kudus senantiasa bicara, cuman kita yang terlalu berisik untuk mendengarkannya. So we have to stand still a while to hear the word of God. Next slide please. Hearing. Bilang kiri kanannya, mendengarkan. The quieter we become, the more we can hear. Semakin kita bisa diam, semakin kita bisa dengar baik apa yang menjadi message-nya. Yesus memberi contoh yang sangat baik. Mungkin saudara, saya pernah berbagi bahwa Yesus itu punya habit. Yesus punya kebiasaan. Pagi-pagi benar seperti yang biasa ia lakukan. Ia pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Betul? Yesus gak pernah pergi ke tempat ramai untuk dia berdoa. Oleh karena firman Tuhan pun menulis, kalau kamu berdoa masuk ke kamarmu kunci. Yesus pagi-pagi benar waktu keadaan masih sepi. Pertanyaan saya, apakah Yesus gak bisa dengar Bapa di dalam crowd yang begitu besar? Yesus sedang mengajarkan kita perlu memposisikan diri kita ke satu tempat yang sepi. Untuk kita bisa mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita nggak memposisikan secara fisikal activity kita, ada tempat yang kita memang hari ini saudara sedang Zoom dan saudara tidak memposisikan diri saudara, mungkin saudara sedang jalan-jalan di mall, percayalah akan sulit bagi saudara mendengarkan apa yang menjadi message firman Tuhan. Am I make any sense to you, church? Dan ternyata bukan hanya tempat yang memang kita siapkan secara intensional, tapi kita perlu mendiamkan batin kita. Saudara pernah bicara dengan seseorang yang mungkin sepertinya terlihat mendengarkan saudara di depan saudara, tetapi sesungguhnya pikirannya berkecamuk, lari ke sana, lari kemari. Karena menurut Harvard, orang seringkali hanya memberikan 47% perhatiannya kepada lawan bicara. Bukan 100%.
Nah, oleh karena itu kita perlu practice. Supaya apa? Tadi saya bilang bahwa we have to stand still to hear the word of God. Maka ini akan terjadi waktu saudara bisa mendiamkan batin saudara. Faith comes from hearing. Amen. And hearing through the word of Christ. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang menarik terjemahan Roma, iman itu bicara kita percaya sama Tuhan. Oke. Roma 10:17 bagus banget. Pakai terjemahan The Message. Before you trust, you have to listen. Saudara, Alkitab menulis banyak janji tentang kehidupan kita. Bahwa we're gonna be fine, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan help kita, Tuhan akan pimpin kita. Alkitab, saudara boleh browsing dan Google, Alkitab menulis banyak janji tentang hidup kita. Tetapi saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Before you trust that promise, you have to listen. Sebelum saudara bisa mempercayai, punya kekuatan untuk saudara mempercayai janji itu, saudara perlu mendengarkan. Saudara nggak cukup hanya mengetahui dari hamba Tuhan. Saudara nggak cukup hanya mendengar dari hamba Tuhan. Saudara nggak cukup hanya baca Bible saudara. Tapi saudara perlu merenungkan baik-baik. Sampai rema itu mengalir dalam hidup saudara. Sehingga saudara punya kekuatan untuk saudara percaya. Amin. Saudara perlu lepaskan kendali situasi, kontrol kita atas semua situasi yang sedang berkecamuk di luar sana untuk sesaat, untuk kita bisa dengar baik-baik apa yang Tuhan mau sehingga rema itu menghasilkan kekuatan dalam hidup kita dan rema itu membawa kita punya kekuatan untuk percaya Tuhan. Itu poin saya nomor 1. Yang kedua, stand still to see the God's work. Kalau tadi kita bilang stand still to hear the word of God. Yang kedua adalah stand still to see the God's work. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak setiap kita yang ada secara onsite, kalau mau lihat boleh, tapi kalau yang online gak apa-apa. Tapi saat saya mau ajak setiap kita, perhatikan baik-baik video berikut ini. Saya ada video berdurasi 47 detik. Beri perhatian saudara, fokus sungguh-sungguh kepada apa yang video ini minta. Boleh tolong ditampilkan? Saya ambil video ini dari Netflix karena sulit untuk di capture atau direkam. Oke, tapi saya mau lihat saudara lihat baik-baik dan follow apa yang saudara lihat baik-baik. Boleh tolong Peter di play. Jumps did you count? If you answered 11, congratulations, that's correct. But, did you see the gorilla who delicately tiptoed into the frame and tiptoed out? Oke, thank you. Siapa di sini yang gak lihat gorila angkat tangan? Yeni gak lihat kayaknya nih soalnya ketawa ya. Gak lihat gorila ya? Karena Yeni fokus dengan menghitung 11 kali orang itu loncat di trampolin. Saya nggak tahu apakah saudara lihat gorila atau enggak. Oke. Tetapi saudara saya mau ngasih lihat begini. Saudara, untuk saudara bisa fokus, saudara perlu kerahkan seluruh keberadaan saudara, tidak memikirkan apapun saat ini. Betul? Untuk saudara bisa fokus. Waktu saudara bisa fokus, saudara bisa melupakan. Atau tidak, bahkan tidak melihat ada gorila lewat. Bagi saudara yang mau nonton, nanti tonton aja di Netflix, judulnya The Mind Unexplained. Episode 1 judulnya Fokus. Oke. Saudara bisa tonton, saudara coba kembali, hitung lagi. Benar gak 11 kali loncatnya? Oke. So, waktu saudara fokus, saudara memberi perhatian,
saudara bahkan gak ngelihat ada distraction. Tapi saya kasih tau gini saudara, untuk saudara bisa fokus dan lihat berapa kali orang ini loncat 11 kali, bisa saudara menontonnya bari, wah, saudara bisa? Enggak bisa. Saudara perlu diam secara fisik, saudara perlu memberi perhatian saudara yang penuh. Saudara perlu memberikan fokus, dan untuk memberikan fokus, next slide please. Saudara perlu sama-sama bilang sama saya, saudara perlu be a present. Saudara perlu at the present moment, momen saat ini. Sebuah psikolog dari Jerman bernama Daniel M. Gilbert, dari Harvard. Daniel M. Gilbert menulis di buku Stumbling on Happiness. To see is to experience the world as it is. To remember is to experience the world as it was. But to imagine is to experience the world as it would be. Tapi hari ini izinkan saya mau highlight, to see is to experience the world as it is. Untuk melihat, untuk fokus, untuk menaruh perhatian, saudara perlu alami dunia saat ini. Saudara jangan pikirkan masa lalu yang memang saudara gak bisa kembali ke masa lalu itu. Saudara pun jangan kontrol masa depan karena saudara tidak punya kendali atas masa depan. Saya gak bisa kembali ke hari kemarin. Saya gak ngerti ya 1 detik lagi apa yang akan terjadi. Apakah 1 detik lagi saya berpulang kepada Bapa di sorga. Banyak hamba Tuhan lagi khotbah tiba-tiba dipanggil Tuhan, betul. Apakah saudara bisa predik apa yang akan terjadi masa depan? No. So kita gak punya kendali. So we have to be present to see. Kalau saudara perhatikan, bahkan dunia pun mengajarkan banyak hal tentang hal ini. Kalau saudara mungkin, saya cukup mencintai filsuf, saya cukup mencintai filosofi. Ada dunia pengajaran di luar sana bernama stoikisme. Kalau saudara pernah dengar ada sebuah doa namanya Serenity Prayer. Sebenarnya semuanya membawa kita untuk kita be present. Salah satu ketidakbahagiaan kehidupan manusia karena didasari pemikiran kita berjalan-jalan ke masa lalu, ke masa depan, kegagalan masa lalu, kebodohan masa lalu, keputusan-keputusan salah masa lalu, dan bahkan harapan dan keinginan kita di masa depan. Yang saya mau kasih tahu saudara, itu baik, tapi saudara, kamu pulang dari sini pun kamu nggak tahu apa yang terjadi akan hidupmu. Betul saudara? Saudara, untuk saudara bisa perhatikan baik-baik apa yang mau Tuhan mau buat dalam hidup saudara. Saudara has to be present. Saudara perlu ada at the present moment. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Musa mengerti hal ini. Next slide, Peter. And Moses answered the people. Suatu kali bangsa Israel lagi keluar dari Mesir dan mereka dikejar, tiba di bibir Laut Merah. Oke, bagi saudara yang nanti one day bersama-sama kita akan pergi ke Laut Merah. Kita lihat. Oke. Moses bilang gini, don't be afraid. Jangan takut, stand still, diam. Lihat, perhatikan baik-baik. Kata stand still mendahului kata see. Stand still and see what the Lord will do to you. Save you yesterday. No. The Lord will do to save you tomorrow. No. The Lord will do to save you. Kapan? Sebaik-baik sama-sama katakan dengan saya. Kata-kata baik-baik apa kapan? Today. And you will never see this Egyptian again. 1 Samuel 12 ayat 16. Now then, stand still and watch these great things the Lord is going to do right before your eyes. Sekali lagi ditulis, now. Today and now. Waktu saya renungkan ayat ini ada 2 kata penting. Today and now. Bilang ke diri kita, today and now. Today and now. Saudara, untuk saudara bisa melihat, saudara perlu diam untuk memastikan saudara be a present.
Saya pernah dikonseling oleh satu orang hamba Tuhan yang cukup famous di Indonesia, saya pikir sampai hari ini saya mengenal beliau. Beliau punya kapasitas yang luar biasa, beliau pernah sangat sekali terkenal di Indonesia, beliau sangat sekali jatuh. Dan hari ini beliau dipakai Tuhan luar biasa. Dan beliau memberikan buku kepada saya judulnya Present Moment. Saya lupa Wolfgang siapa yang nulis. Tapi beliau, waktu saya baca, saya coba renungan. Seringkali kita gak bisa diam. Seringkali kita gak bisa lihat. Seringkali kita gak bisa fokus. Kita gak bisa taruh perhatian kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita gak mengerti. Karena apa? Karena kita gak at the present. Kita ada di masa lalu. Mata kita masih lihat kebodohan, kegagalan, kegoblokan, kejatuhan kita di masa lalu. Terus kita lihat ke sana. Juga kita lihat masa depan, awis saya harapkan, saya pikir, saya andaikan. Akhirnya kita gak bisa lihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Stand still and see. Tadi pagi tiba-tiba Roh Kudus, coba kamu lihat kata see dalam pengertian bahasa asli. Itu ada dua kata, cafas dan ra'ah. Kata ra'ah memiliki makna. To see means to be understand. To see is not just to see, memiliki makna yang lebih dalam, yaitu to understand. Saudara perlu diam at the present, so saudara bisa mengerti. Saudara perlu lepaskan kendali saudara, kontrol saudara. Aduh Arkana yang baru gimana ya? Aduh ini bangunan gimana ya? Aduh bagaimana? Saudara, saya mau kasih tahu hal ini challenging. Saya terus mengingatkan diri saya berkali-kali untuk saya tidak terjebak dalam seluruh putaran angin puyuh aktivitas yang saya percaya dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak bisa menghindar dari peran tanggung jawab kehidupan. Ada saudara bilang ke istri, ke anak-anak, atau ke semuanya mau bilang begini, saya mau pause. Dan semua keadaan sepertinya stop. No. Pernah saudara bilang ke hutang kartu kredit, stop dulu, capek. Bisa? No. Saudara bisa bilang ke anak sekolah, nak pause dulu, jangan sekolah dulu, nanti aja 3 bulan lagi lah. Juli jangan, nanti Oktober aja. Saudara bisa bilang ke illness saudara, ke penyakit saudara, jangan semakin memburuk dulu, jangan. Tenang dulu, tenang. Gak bisa. Waktu akan terus berjalan dengan begitu cepat. Pertandingan suka atau tidak suka, saudara tetap pilihannya 2. Saudara tetap melanjutkan pertandingan, atau saudara check out dari pertandingan. Kalau kita check out, maka tadi seperti yang Bang Jendrik telah katakan, jangan lihat seorang di awal hidupnya, tapi lihat seorang itu di akhir kehidupannya. Are you following me, church? So be present. Present moment to understand. To understand. Saya tiba di poin saya yang terakhir. Ketiga, stand still to experience God Himself and gain new strength. Lihat yang pertama kita sudah bahas waktu kita berdiam, waktu kita melakukan yang namanya rafa. Kita belajar melepaskan kendali kita atas anak-anak kita. Anak kita mungkin hari ini ada yang sudah ABG. Karatna di sini punya anak sudah besar. Mungkin sudah pernah nggak pulang rumah ya kak. Saya nggak ngerti kalau Karatna nggak bisa berdiam. Waduh, stres sekali. Udah nggak mau pelayanan. Tapi kalau hari ini kita lihat Karatna, saya percaya Karatna adalah pribadi yang belajar mendiam di hadapan Tuhan. Belajar melepaskan kendali atas anak yang ABG. Ini anak saya kemana? Ini udah 2 malam gak pulang. Wah, pikiran berkecamuk, pikiran lari ke sana kemari memikirkan banyak hal buruk. Dan akhirnya apa? Kekuatan kita lost, kita hilang. Dan akhirnya bilang ke Kak Oci, saya off dulu pelayanan. Saudara, saya mau kasih tahu begini. Kalau segala sesuatu sudah memburuk kehidupan saudara, seperti saudara mulai merasa lelah, jangan terlalu cepat memutuskan berhenti dari pertandingan. Coba cek baik-baik.
Apakah betul itu bicara tentang prioritas? Tapi kalau belum, saya mau kasih tahu clue. Perbanyak minum saudara. Kalau saudara lelah dalam pertandingan lari, perbanyak minum saudara, jangan berhenti berlari. Perbanyak minum saudara. Makanya Yesaya menulis sangat bagus. Yesaya 30 ayat 15 menulis dengan baik. In returning to me and rest you shall be safe. In quietness and confident trust is your strength. Dalam kembali kepadaku dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau boleh lihat terjemahan bahasa Indonesia. Dalam kembali kepada saya dan tinggal tenang, waktu kamu alami saya, kamu akan temukan kekuatan. Tidak dikatakan di dalam kegaduhan, in a noisy things, no, in quietness. Di dalam ketenangan saudara temukan kekuatan, bukan di dalam kegaduhan batin. Bukan sekedar, Vin kenapa ya gue udah coba saat teduh, gue udah datang, gue udah baca firman, tapi kenapa hidup gue masih up and down, kenapa hidup gue masih jatuh, kenapa hidup gue masih begini dan hal sebagainya. Semoga kasih baik-baik, dengar baik-baik. Bukan masalah physical activity-nya, yes itu bagus, itu sesuatu yang perlu kau bangun. Tapi jauh lebih itu, in your quietness, di dalam batin kamu. Kalau saudara datang dengan Tuhan dengan begitu banyak ungkapan, perkataan kita, suara kita, pikiran kita, nanti abis ini gimana, seolah-olah saudara datang kepada Tuhan cuma laporan pagi aja. Dan saudara seperti tidak mengalami kecukupan oleh karena pribadi Kristus. Maka ibadah itu gak ada faedahnya. Ibadah itu gak ada gunanya. Saudara perlu saudara tenang, lepaskan kendali saudara, lepaskan see to understand, memakai kata ra'a dalam terjemahan lain, memakai kata the Lord is our shepherd. Saudara mempercayai bahwa Tuhan adalah gembala. Saudara tahu mata gembala saudara, waktu mata gembala melepas domba ke ke pastur gitu ya, ke padang rumpun. Lihat, dengar baik-baik, mata gembala tidak sekali-kali melepaskan pandangannya dari domba. Dan waktu saudara lakukan itu, in quietness and confident trust is your strength. Interesting, ayat ini dilanjutkan, but you were not willing. Tetapi kamu gak mau. Kamu pikir, kamu bilang, ini waktu kisahnya bangsa Israel lagi dikejar suatu bangsa, Asyur kalau gak salah. Dan dia bilang gini, ini ya ngadepin Asyur. Dia bilang sama Moses, Moses. Dia bilang gini, Tuhan bilang gini, kamu tenang ya. Kamu tenang, karena dalam tenang kamu terletak kekuatanmu. Dan bangsa ini bilang, no, gua mau pergi dengan naik kuda. Gua akan kembali ke Mesir. Dilanjut lagi, ditambahkan, dikuatkan dengan alasan pembenaran. We will ride on the swift horses. Saya mau pakai kuda yang cepat. Bukan hanya disuruh tenang gak mau, tapi kita bilang, tenang aku mau naik kuda. Dan gak cuma kuda ngomongnya, kita bilang kuda yang cepat. Tahu saudara, Tuhan mengerti baik-baik bahwa itu tidak jadi jalan keluar. Di ayat berikutnya lo bilang gini, percuma kamu bilang kamu pakai kuda cepat, karena apa? Those who pursue you shall be swift. Di terjemahan Indonesia bilang, musuh yang mengejar kamu lebih cepat. Makanya waktu saya renungkan ayat ini, betul ada seringkali orang, Vin, gua tuh udah coba pakai segala cara ya. Gua udah pakai semua cara yang gua udah konseling sama orang, gua udah lakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z. Tapi kenapa masalah ini gak kunjung beres? Karena yang masalahnya lebih cepat ngejar kamunya. Aku udah coba konseling kok. Aku sudah pakai cara-cara rohani. Aku sudah ngomong konseling sama bapak rohani, sama cici rohani, sama kakak rohani, pembimbing rohani. Yes, itu baik, saya gak bilang itu baik. Tapi sesungguhnya apakah kamu sudah tinggal tenang di hadapan Tuhan? Salah satu cara defeat masalah
Nah, saudara, waktu tinggal tenang. Next slide. Terus saya renungkan, Alkitab menggunakan kuda sebagai penggambaran atas keadaan dinamis yang kontras dengan situasi statis istirahat. Interesting ya. Kenapa nggak pakai onta gitu ya? Karena seringkali kita pikir cara kita yang cepat adalah cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah cara yang paling cepat. Sepertinya planning kita, akal kita, cara kita, omongan orang lain sepertinya lebih baik daripada waktu kita tinggal tenang. Sepertinya kalau kita waktu tinggal tenang, sepertinya I'm doing nothing. I'm not productive. Dibanding orang diam, mending orang neangan duit. Dibanding saya diam, lebih baik untuk bayar hutang saya cari uang saja gila-gilaan. Saya gak punya waktu buat Tuhan. Saya perlu beresin hutang saya. Ada beberapa kesaksian dari jemaat. Mereka berhadapan dengan hutang dan pada akhirnya waktu mereka belajar, saya mulai pasrah, saya mulai melepaskan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan, tapi saya akan lebih banyak berdiam di hadapan Tuhan. Jemaat itu menyaksikan Baga, aku bingung ya, dulu itu ya gue lakuin semua cara, gue kerja A sampai kerja Z. Kenapa hutang gue gak beres-beres? Tapi waktu gue tenang, kenapa ya? Gue tetap bekerja, tapi kenapa masalah hutang saya mulai perlahan tapi pasti mulai tercicil dengan baik. Dan perpuluhan saya makin lama makin besar. Terus saya dengar itu. Dan hari ini orang tersebut terus melayani Tuhan. Dia tidak check out dari UCC, dia tidak check out dari pertandingan. Saya mengerti orang ini mengalami yang namanya in returning and rest. In quietness and confident trust. So, jangan pernah sepelekan, jangan pernah underestimate kata rest. Diam sejenak. Stand still a while. Semua masalah kemanusiaan, seorang Katolik psikolog bernama Blaise Pascal. Mungkin saudara pernah dengar, saudara pernah baca quotes-nya. Dia bilang gini, semua masalah kemanusiaan berasal dari ketidakmampuan manusia untuk duduk sendirian di sebuah ruangan. Kowing pernah mengajarkan, menurut penelitian, makanya firman Tuhan ngomong gini, kalau kamu berdoa, masuk kamar kamu kunci, jangan ada orang yang lihat, sendirian. Kowing pernah bilang gini, satu orang gitu ya di tes, dia masukin ke sebuah ruangan yang gelap, dikunci, dan untuk beberapa saat orang itu bisa menangis bukan karena orang itu takut, karena orang itu merasakan kekekalan. Saudara, waktu saudara sendirian, waktu saudara hanya lihat diri saudara sendiri, saudara hanya akan pandang diri saudara sendiri, nggak ada yang lain, dan pada akhirnya saudara akan menjumpai diri saudara dengan Tuhan. Boleh saya minta teman-teman praise and worship bantu saya. Sebentar lagi saya selesai. Di dunia yang bising, di dunia yang gaduh, di dunia yang begitu sibuk, begitu rush, ada peran, tanggung jawab, kewajiban, tantangan, challenge, mungkin ada konsekuensi akibat dari sesuatu yang saudara pernah lakukan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini bilang, stand still a while. Sama seperti Samuel bilang ke Saul, stand still a while.
Mungkin saat ini di tengah semua gemuruh angin puyuh aktivitas, mungkin saat ini kita dengar, saya pikir kalau saya jadi Ridwan Kamil, saya nggak bisa bayangkan betapa gemuruh suara batin dia berbicara, berteriak di batinnya. Saya pikir mungkin ada di antara kita berbeda challenge, berbeda gelanggang pertandingan. Vin, kamu gak ngerti yang saya lagi alami. Vin, situasi kehidupan ini kamu gak tahu. Vin, kamu mah enak, kamu mah hasil dari keluarga berada. Vin, kamu mah begini, Vin dan sebagainya. Saya mau bilang begini, kalau saudara hari ini lagi ngalamin semua turbulensi kehidupan, I wanna just say, I'm sorry. Yes, I don't know. Tapi saudara yakinilah bahwa semua orang pun mengalami hal yang sama. That's the good news, right? Mungkin hari ini ada orang yang lagi terbaring di rumah sakit dan gak tahu istrinya gimana ini bayarnya, gimana nih masa depan suamiku, gimana. Mungkin waktu dia pulang ke rumah anak sudah merongrong pengen A, B, C, D, E. Mungkin besok pagi-pagi waktu pekerjaan ada pekerjaan yang penuh dengan tantangan, challenge yang harus diselesaikan. Mungkin besok saya kembali ke Arkana Baru, lihat Arkana Baru gimana yang diselesaikannya, bagaimana pendanaannya, bagaimana sebagainya. Waktu kita masuk ke rumah mama mertua, kita lihat ada tantangan, ada challenge, semua yang saya tahu, saya yakini tidak bisa kita hentikan. I want you to listen. Pagi hari ini Tuhan bilang, lepaskan kendalimu. Lepaskan kendali atas rekeningmu. Lepaskan kendali atas istri dan anak-anakmu. Lepaskan kendali atas kesehatanmu. Lepaskan kendali atas masa depanmu. Just live at the present. Apakah ada yang tahu 1 detik, 5 detik kemudian apa yang terjadi dalam hidupan kita? Kalau saudara bisa yakini hidup saudara di masa yang depan, saya mau kasih saudara tidak perlu Tuhan. No. Duduk sejenak di hadapan Tuhan. Fokus. Ibadah ini berfaedah ketika saudara dengar apa yang Tuhan mau bilang. Ibadah tidak berfaedah karena saudara datang ke gereja seolah-olah saudara cuma absen ke gereja. Saudara berfaedah ketika saudara puas dengan Kristus. Teduh sejenak hadapan Tuhan. Saudara datang komsel, saudara datang ke gereja, saudara datang saat teduh, saudara worship sama-sama bukan memenuhi kewajiban agamamu, tapi karena kerinduanmu akan pribadinya. Tanamkan baik-baik dalam hatimu, maka hidupmu akan baik-baik. Makasih Tuhan, makasih. Teduh sejenak, ungkapkan. Katakan, Tuhan, Kau tahu semua Tuhan. Tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang aku perlu tutupi di hadapan-Mu. Telisiki hati kami Tuhan. Telisiki. Kalau hari ini ada kegaduhan, ada sepertinya angin ribut. Yesus waktu itu naik perahu, Yesus bilang, waktu ada angin ribut, murid-murid takut. Tahukah saudara, kegaduhan, kebisingan membuat saudara takut dan khawatir.
Karena saudara nggak bisa mengendalikannya. Tapi dengar baik-baik apa yang Yesus buat. Yesus bangun. Peace, be still. Kata yang sama. Makanya kata asli hush. Shut up. So hari ini mau gak saudara dan saya bilang ke seluruh kegaduhan, kebisingan, angin ribut dalam hidup saudara, shut up. And be peace. Atau saudara bilang itu, damai sejahtera mulai menguasai hati saudara. Nah, saya akan tutup dengan sebuah quotes terakhir dari Cowing. Damai sejahtera adalah wadah. Damai sejahtera adalah tempat bagi kasih karunia Tuhan teraktivasi dalam kehidupan saudara. Kasih karunia Tuhan tidak akan teraktivasi dalam hidup saudara kalau tidak ditemui adanya damai. Oleh karena itu sebelum kita mengalami kemurahan Tuhan, karunia Tuhan, bilang, imajinasikan saat ini semua peroleh kehidupan saudara dan bilang, shut up. I wanna be stand still. Sekali lagi saya mau kasih tahu saudara, bukan masalah berapa jam saudara datang sama Tuhan, bukan seberapa lama saudara datang sama Tuhan, tapi seberapa berkualitasnya saudara datang sama Tuhan. Waktu saudara mau Dia melepaskan, dan akhirnya saudara bisa mengalami Kristus. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are king. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Say it, I will be still.